Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umah Inspirasi. Dan di video kali ini saya mau bagikan tutorial cara buat buku Yasin ya. Karena hari ini saya dapat job buat buku Yasin 100 piece teman-teman. Dan untuk covernya saya print pakai printer biasa, pakai printer inkjet ya. Tapi saya laminasi ya supaya hasilnya lebih awet, nggak luntur kalau kena air. Oke teman-teman, untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama kertas foto ya. Ini saya pakai yang silky. Kenapa saya pakai yang silky? Ini supaya nanti pas dilaminasi nggak gampang ngelupas ya. Soalnya kalau pakai yang glossy, kemudian dilaminasi masuk ke mesin laminating, itu jadi kering teman-teman ya. Jadi gampang banget ngelupasnya. Jadi saya pernah kena komplainan ini sama customernya, covernya gampang lupas. Jadi saya pakai yang silky ya. Ini yang silky yang lost pack, yang lebih murah. Dan kemudian yang kedua di sini ada blanko Yasin. Ini kemudian ada cutter yang tajam buat motong, pastikan tajam ya. Dan kemudian ada penggaris. Ini untuk menekan saja nanti biar pas dipotong nggak geser, nggak gelombang begitu. Dan di sini saya pakai double tip untuk merekatkan blanko dan covernya nanti. Dan ini ada kain, ini untuk meratakan ya, untuk mempermudah proses perataan teman-teman. Oke, dan di sini saya juga sarankan kalian punya cutting mat ya teman-teman. Jadi ini mempermudah proses pemotongannya nanti dan membuat mata cutter kita itu jadi lebih awet ya. Dan ini nanti ujungnya ini juga bisa kita gunakan ketika nekuk covernya teman-teman. Oke, untuk proses pertama kita ukur dulu blanko Yasinnya teman-teman. Oke, kita ukur dulu di sini panjangnya 122 ya. Ini 122. Dan karena ini mau dilebihkan ya, di sini karena nantinya kita mau potong covernya saja, nggak potong blankonya, jadi covernya itu harus lebih panjang dari blankonya teman-teman. Ini di sini 122, saya setting ke 125 saja ya. 125 ini karena ada dua sisi, berarti kali 2 250 ditambah ini punggungnya 5 mili teman-teman, jadi 255 ya. Untuk panjangnya 255, kemudian ini lebarnya 158, ini saya buat 160 cukup ya. Oke, jadi untuk panjangnya 255 dan lebarnya 160. Oke, kita langsung ke aplikasi Corel Draw-nya. Oke, dan untuk selanjutnya kita desain covernya dulu ya. Ini kalian bisa download covernya di Google atau kalian juga bisa buat sendiri seperti ini. Dan tadi ukurannya yang sudah diukur ya. Ini panjangnya 255 dan ini lebarnya ke bawah 160 ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Dan ini medianya, ini kertasnya A4. Dan ini saya geser ke bagian atas ini ya, mepet ke margin, soalnya nanti pas disatukan itu masih ke cover sama plastik laminasinya ya. Soalnya seperti ini. Ini kalau kalian ada kertas A3 sebenarnya bisa seperti ini teman-teman. Ini saja diduplikasi seperti ini. Oke, kemudian di grup, dan kemudian di keyboard kalian pencet huruf P, dan otomatis ini nanti di tengah ya. Jadi ini nanti pas tengah seperti ini teman-teman. Ini kalau kertas kalau kalian punya kertas A3 ya. Tapi bagi kalian yang nggak punya kertas A3, cuma ada A4, cukup seperti ini. Nah, ini
di setting ke atas ya, mepet marginnya. Oke, kalau covernya sudah selesai didesain, kemudian ini ada sisipannya ya. Ini page 2 dan page 3. Ini bagian depan, dan ini keluarga yang ditinggalkan, dan page 3 ini sambutan keluarga ya. Dan ini saya print out bolak-balik teman-teman di kertas A4 ya. Jadi ini kertasnya A4. Saya setting sedemikian rupa supaya nanti pas bolak-baliknya itu bisa pas kanan kirinya seperti ini. Oke, saya print dulu ini untuk langkah selanjutnya ya. Setelah covernya selesai, print dulu ini paling satu buat sampel ya. Tapi untuk selanjutnya kalian harus print dulu ini sisipannya ya, supaya ini kan lebih cepat printnya. Nanti kalian tekuk sambil nekuk, kemudian kalian nunggu covernya selesai. Oke, saya print dulu lembar sisipan belakangnya. Oke, ini saya pilih printernya. Oke, A4. Dan di sini karena saya langsung tekuk nantinya ya, saya setting to side karena ini printer saya bisa mendukung booklet printing langsung otomatis to side. Tapi buat kalian yang printernya masih manual ya, kalian berarti harus masukkan 2 kali kertasnya teman-teman. Di sini settingnya ke short edge ini agar hasilnya tidak terbalik teman-teman ya. Oke, dan di sini saya setting best atau fine ya, ini supaya hasilnya bagus. Ini page-nya 2 sampai 3. Kemudian tinggal di preview. Oke, kemudian tinggal print. Oke teman-teman, ini sedang proses print sisipannya ya. Lembar sisipannya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Jadi nanti ini tinggal ditekuk ujung sama ujung seperti ini. Dan ini hasilnya bolak-balik sudah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian tinggal print covernya teman-teman. Ini saya masukkan dulu kertasnya. Ini karena kertas foto ya, saya lewat belakang ini lewat bypassnya. Kemudian tinggal di print covernya. Kalian tinggal print covernya teman-teman. Sini. Oke, dan ini saya setting ke inkjet paper. Oke, jadi nggak bisa bolak-balik ya. Oke, fine. Jadi ini saya setting fine saja, sudah bagus hasilnya. Nah, ini mepet ke marginnya ya, ke margin atas. Oke, print. Oke, ini proses print covernya teman-teman. Jadi kenapa saya pakai printer inkjet ini, karena saya printnya pakai A3 ya, jadi ngeprintnya pun lebih cepat teman-teman, beda sama yang printer-printer kecil ya. Ini speednya lebih cepat daripada printer yang kecil teman-teman. Jadi ini opsi buat kalian yang jauh dari percetakan atau yang belum punya printer laser, kalian bisa pakai printer inkjet. Tapi harus dilaminasi ya, supaya tidak mudah luntur. Nah, ini selesai. Selanjutnya kita sambung dulu ini dengan yang cover yang lain ya. Kemudian kita laminasi teman-teman. Oke, langkah selanjutnya menyatukan sisipan dan belangkonya ya. Ini dibuka dulu biasanya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini
dipaskan saja seperti ini, dan kemudian ditekuk ujungnya seperti ini, ujung dan ujung ya. Nah, jadi ini sebagai patokan harus staplesnya nyampe mana ya. Jadi 3 biasanya di sini saya staplesnya. Ini ujung paling atas, tengah, dan bawah. Oke. Kemudian diratakan. Oke, selanjutnya kita satukan ini antar covernya ya, supaya ini jadi ukuran A3. Kenapa disatukan? Ini supaya mempercepat proses laminasinya teman-teman, karena plastik laminasi panjangnya itu 33 cm ya, jadi ini menutup ini nanti. Jadi kalau di laminasi satu persatu kita perlu motong teman-teman ya, sayang. Jadi kita gabungkan saja seperti ini. Selanjutnya dilaminasi teman-teman. Oke, selanjutnya adalah proses laminasi teman-teman. Ini nyalakan dulu mesin laminatingnya, setting ke suhu 110 teman-teman. Ini sesuai spesifikasi dari laminasinya. Ini disarankan di suhu 110. Oke, ini pasang seperti ini. Nah, seperti ini cara masangnya ya. Nah, diregangkan dulu seperti ini. Setelah rata semuanya, pegang, tekan, kemudian kasih penggaris, kemudian baru potong. Ambil. Nah, ini diratakan lagi bagian ujungnya seperti ini, kemudian masukkan. Setelah masuk, ini langsung ditarik ya, ini biar nggak keriput. Ditarik seperti ini, diregangkan. Jadi ini proses paling vital menurut saya ya, kalau print cover pakai mesin atau printer inkjet. Jadi harus dilaminasi teman-teman. Nah, ini hasilnya jadi lebih glossy, dan ini kalau kena air juga nggak basah ya, dan ini lebih tahan lama teman-teman. Oke, ini saya contohkan lagi proses laminasi ya. Proses pemberian plastik laminasinya ini seperti ini teman-teman. Ini diregangkan dulu, dipaskan. Nah, setelah pas seperti ini, kemudian kasih penggaris, baru dipotong. Jadi manual pun bisa ya, nggak harus ada mesin buat laminasinya seperti pada umumnya, itu juga bisa teman-teman tanpa mesin seperti ini. Yang penting ujungnya, asal ujungnya rata, ketika dimasukkan pasti nggak ada yang keriput. Ini saya laminasi 100 lembar pun nggak ada yang keriput satupun teman-teman ya. Dan kalau kalian ragu, ini bisa pencet tombol reverse ya, seperti ini. Jadi supaya kalau ada yang keriput pun nggak semuanya keriput.
Proses selanjutnya pemotongan covernya teman-teman. Ini sudah dilaminasi ya, tinggal dipotong. Kemudian tinggal pembuatan punggungnya teman-teman. Ini diratakan ya. Nah, ini diratakan seperti ini, kemudian ditarik sedikit. Di sini ada punggungnya sudah, ini beda warna. Ini usahakan harus rapih di sini teman-teman, karena ini sebagai patokan lah ya. Nah, seperti ini juga diluruskan lagi. Nah, kemudian untuk bagian sini saya pakai ujung ini ya, untuk menekuk bagian sininya teman-teman. Nah, satu kali ini sudah jadi. Jadi ini lebih cepat ya. Nah, jadi sudah jadi punggungnya, dan ini lipatannya nanti seperti ini. Jadi ini saya kasih contoh proses pelipatan punggungnya ya. Nah, ini diluruskan seperti ini. Kemudian yang lembar baliknya, sisi yang satu lagi ini juga diluruskan. Kalau ini lurus ya, ke belakangnya juga rajin teman-teman ya, seperti ini. Dan untuk bagian sini lipatan bukunya saya manfaatkan ini bagian sini ya. Kemudian tinggal pakai kain ditarik seperti ini, selesai. Ini jadi lebih cepat ya dengan proses ini. Dan selanjutnya tinggal pasang ini. Potong dulu. Nah, seperti ini. Pakai double tip ya. Nah, seperti ini. Kemudian diratakan punggungnya. Kemudian dilepas ini. Dan kemudian tinggal dipasang. Dan di sini karena sudah ada garis punggungnya ya. Dan di sini saya kasih 1 mili ya. Kasih sisa 1 mili. Supaya kalau nanti menceng sedikit itu masih bisa ditoleransi, bisa dipotong ya. Jadi kita nggak perlu motong belangkonya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kemudian tinggal potong bagian belakangnya. Jadi fungsi penggaris di sini hanya untuk menekan saja ya teman-teman.
kemudian ujungnya seperti ini teman-teman hasilnya. Oke, bagian ujung sini juga selesai, rapi. Dan di sini ada lipatannya ya, supaya lebih awet ini, supaya terlihat seperti buku juga. Nah, depan belakang. Ini pertama potong dulu sirip-siripnya nih, pinggir-pinggirnya untuk mempermudah. Dan di sini biasanya juga ada. Nah, seperti ini ya. Kemudian kasih double tip pinggirnya. Dan usahakan double tipnya pakai yang bermerek ya, supaya awet. Dan biasanya juga lebih lebar ini ukurannya kalau yang bermerek. Kemudian diratakan bagian punggungnya seperti ini. Kemudian dikelupas, ini double tipnya. Selanjutnya ambil cover, dan di sini sudah ada garis punggungnya ya. Kita letakkan di sini dan kasih jarak sekitar 1 mili dari atas ini, supaya nanti kalau menceng bisa dibenerin tanpa harus potong belangkonya. Cukup potong covernya saja ya. Nah, ini kemudian diluruskan bagian atas dan bawah covernya ya. Selanjutnya diratakan lagi ini pakai kain ini. Kemudian benturkan supaya nempel bagian bawahnya, bagian punggungnya. Selanjutnya dipotong lagi bagian covernya. Dan usahakan kalau pemotongan ini bagian punggung selalu di atas ya, supaya nggak rusak ujungnya. Jadi satu teman-teman seperti ini. Oke, untuk proses selanjutnya saya pakai mode cepat ya. Nih, saya kasih timer.
teman. Ini ada 100 piece ya. Ini yang sudah selesai semua. Dan untuk sentuhan akhir biasanya ini saya kasih lem bagian ujungnya teman-teman. Biasanya ini kan ada yang geronggong ya, kadang juga nggak rata dari potongannya, jadi bisa ditutup pakai lem ini biar kelihatan lebih rapih. Nah ini ada yang lubang dari lemnya ya. Nah, oke, jadi ini sentuhan airnya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, dan untuk harga ini saya jual satu buku Yasinnya itu 15.000 teman-teman, karena normalnya harga jual buku Yasin di sini memang 15.000 pasarannya ya. Jadi masih bisa nutup untuk biaya cetak cover yang lumayan tinggi ya, yang dicetak pakai printer inkjet dan dilaminasi juga ya. Dan ini sebenarnya bisa selesai dalam waktu 1 hari teman-teman ngerjainnya. Kalau pakai mode balap ya, 1 hari bisa selesai teman-teman. Tapi biar lebih enak, biar nggak terlalu capek, ambillah 2 hari ya. Takutnya nanti ada kendala seperti kemarin itu, ternyata printernya error teman-teman, jadi harus dibongkar karena headnya nggak mau jalan ya. Dan ternyata pinta encodernya saja yang kotor teman-teman. Setelah dibersihkan pakai alkohol, buat ngeprint lagi normal lagi teman-teman ya. Dan ini sudah selesai 100 buku Yasinnya teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Rapi sekali ya, glossy sekali, glowing sekali, terlihat mewah karena ini saya laminasi supaya hasilnya lebih awet dan terlihat lebih mewah ya. Dan ini potongannya rapi sekali karena ini potongan dari percetakannya ya. Karena biasanya dari percetakan itu sudah sangat rapi, jadi kita manfaatkan itu. Jadi kita tinggal potong covernya saja. Ini akan lebih cepat, lebih hemat tenaga dan lebih hemat waktu teman-teman. Dan kita tidak perlu memakai pemotong yang besar ya. Kita cukup pakai cutter dan alat sederhana saja ya. Kita cuma pakai printer biasa, pakai cutter sudah bisa buat buku Yasin seperti ini ya. Dan satu catatan buat kalian kalau mau bikin buku Yasin seperti ini pakai printer inkjet, harus pakai laminasi teman-teman ya, supaya tidak mudah luntur warnanya dan pelanggan kalian tidak kecewa. Oke, sekian, semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.